Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membangun jaringan WAN yang melibatkan 3 wilayah, yaitu Medan, Jakarta, dan Denpasar. Dan bagaimana proses menghubungkan 3 wilayah tersebut dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk membangun jaringan WAN, terlebih dahulu kita membangun jaringan LAN di setiap wilayah. Yang pertama, kita akan membangun jaringan LAN di wilayah Medan. Untuk itu kita akan gunakan beberapa perangkat pendukung seperti server. Kita cari di sini. Kita pilih server, kita klik, kemudian kita letakkan di area kerja. Kemudian kita pilih PC, komputer PC, kita klik, kemudian kita letakkan di area kerja juga. Kemudian kita pilih laptop, kita klik juga. Setelah itu kita akan menggunakan switch. Kita pilih switch. Selanjutnya kita akan hubungkan kabel di bagian koneksi, yaitu kabel strike. Kita pilih kabel strike ya. Kemudian kita klik, kita letakkan di switch. Kita pilih di port yang pertama. Kemudian kita letakkan di server, kita klik lagi, kita pilih fast ethernet. Lakukan hal yang sama untuk switch ke laptop ataupun switch ke PC komputer gitu. Kita pilih yang port paling atas, kemudian kita klik masuk ke PC. Setelah itu kita susun agar terlihat rapi. Setelah itu kita akan membuat bentuk areanya dengan memilih drawing palette. Di sini saya pilih fill color. Pilih warna yang diinginkan. Kemudian klik OK. Di sini saya akan menggunakan bentuk persegi. Kemudian kita tutup palette dialognya. Setelah itu yang kedua, kita akan membangun jaringan LAN di wilayah Jakarta. Di sini kita membutuhkan PC dan server saja untuk mewakili jaringan-jaringan atau perangkat-perangkat yang ada di wilayah Jakarta. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan di wilayah Medan.
Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel strike. Dari port yang pertama, kemudian kita letakkan di server, kemudian pilih fast Ethernet. Untuk komputer PC juga seperti itu, pilih port pertama, kemudian letakkan di PC, pilih fast Ethernet. Di sini kita akan membuat bentuk areanya dengan menggunakan warna yang berbeda agar bisa membedakan setiap wilayah. Saya tetap menggunakan bentuk persegi. Kemudian tutup. Maaf ya, kita ulang tadi kekurangan. Pilih yang ini. Maaf, saya lupa. Kemudian kita akan membuat jaringan LAN untuk wilayah yang besar. Sama halnya seperti wilayah Medan dan wilayah Jakarta. Tapi di sini kita membutuhkan komputer PC dan server saja. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel strike. Ini kita klik, pilih port yang pertama, kemudian kita letakkan di server, pilih fast Ethernet, kemudian kita sambungkan lagi switch, pilih port yang pertama, kemudian sambungkan ke komputer PC, pilih fast Ethernet. Kita akan membentuk area untuk wilayah Denpasar dengan warna yang berbeda. Oke, di sini saya pakai persegi. Nah, kemudian kita akan menguji koneksi. Kita akan menguji koneksi ini dengan cara kita masukkan dulu IP konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antar wilayah dengan menggunakan router. Pilih router yang pertama. Kita letakkan satu di wilayah Medan, satu di wilayah Jakarta, dan satu lagi di wilayah Denpasar. Sebelum kita hubungkan secara WAN, kita harus koneksikan dulu setiap perangkat di jaringan. Kali ini kita akan memberi alamat pada perangkat router. Tapi sebelum kita memberi alamat perangkat router, untuk memudahkan kita mengingat IP,
di setiap wilayah, saya akan membuat ini untuk wilayah Medan. Dengan alamat IP-nya 192.168.1.0. Kemudian untuk di sini kita buat ulang di sini untuk wilayah Medan dengan IP-nya 192.168.1.0. Kemudian kita akan di sini akan saya buat untuk wilayah Jakarta dengan IP-nya 192.168.2.0. Setelah itu wilayah yang ketiga Denpasar. Di sini IP address-nya 192.168.3.0. Setelah itu kita akan memberi alamat pada perangkat router dengan cara mengeklik router, kita pilih config, kita pilih fast ethernet karena ini port yang kita gunakan tadi. Di sini kita buat alamat IP untuk routernya. Saya buat di sini 192.168.1.1. Untuk subnet masknya kita bisa langsung ngeklik aja karena dia akan otomatis ada. Kemudian kita port statusnya kita on kan. Setelah itu kita akan membuat alamat IP untuk server. Di sini saya buat 192.168.1.2 dengan subnet masknya ada. Maaf sebelumnya kita sambungkan dulu router dengan switchnya dengan menggunakan kabel strap. Di sini kita buat IP untuk ini dan di sini untuk gateway-nya kita menggunakan IP yang di router tadi. Setelah itu untuk komputer PC-nya kemudian untuk laptop ya, lakukan hal yang sama untuk wilayah Jakarta dan Denpasar.
gateway-nya sesuai dengan IP address router tadi. Nah, itu PC. Kita buat alamat IP-nya. Nah, itu untuk wilayah Denpasar. Kita on-kan. Kemudian kita masukkan alamat IP untuk servernya. Kemudian untuk lab komputer PC, setelah 3 wilayah sudah terbangun seperti ini, selanjutnya kita akan menguji koneksi apakah semua perangkat komputer dan router sudah bisa saling terhubung. Maka kita akan lakukan uji koneksi dengan menggunakan command prompt. Kita melakukannya menggunakan laptop ataupun komputer PC. Pilih laptop, kemudian di sini pilih command prompt. Kemudian masukkan perintah ping, spasi, alamat IP yang dituju. Seperti contohnya 192.168.1.2. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita tekan enter. Nah, setelah muncul pesan replay seperti ini, berarti koneksinya sudah berhasil. Lakukan atau uji koneksi di masing-masing wilayah untuk melihat apakah koneksi di setiap wilayah berhasil atau tidak. Setelah itu kita lakukan di Jakarta. Kita pilih PC ataupun fisik. Kemudian kita pilih command prompt. Kita masukkan perintah ping spasi alamat IP yang dituju. Kemudian kita klik enter. Untuk wilayah Jakarta, koneksinya juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menguji wilayah Denpasar. Kita pilih komputer PC, kemudian command prompt, pilih ping atau ketik perintah ping, maaf ya. Kemudian spasi, masukkan alamat IP, alamat IP yang akan kita uji. Kemudian enter. Nah, untuk wilayah Denpasar juga sudah terkoneksi. Maka selanjutnya setiap jaringan LAN yang ada di wilayah Medan maupun Jakarta ataupun Denpasar telah terbangun dan telah terhubung untuk setiap komputer di jaringan tersebut. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menghubungkan antara 3 wilayah tersebut. Nah, untuk menghubungkan wilayah Medan dengan Jakarta ataupun
dengan Denpasar, maka yang kita sambungkan adalah router dengan menggunakan kabel DCE. Nah, sebelum kita sambungkan router dengan kabel DCE, kita harus mengupgrade router kita dengan cara menambahkan port untuk kabel DCE. Caranya, kita klik router, kita pilih principal. Nah, di sini masih ada port-port yang kosong. Ini akan kita isi untuk kabel DCE. Sebelumnya kita matikan dulu routernya. Setelah itu kita pilih switch 2T. Kemudian kita letakkan. Kemudian yang di sini juga kita letakkan. Setelah itu kita hidupkan kembali. Kemudian kita balik ke config. Kita balik ke config ya. Di sini kita masuk ke fast ethernet 0/0. Nah, di sini yang alamat IP yang tadi kita buat akan menghilang atau ibaratnya terhapus. Kita akan membuat ulang kembali alamat IP-nya. Kemudian kita on kan. Nah, untuk di global setting di sini kita akan membuat router dengan nama router Medan. Di sini R Medan. Lakukan hal yang sama untuk router-router di wilayah Jakarta dan Denpasar. Kemudian pilih fast ethernet yang tadi, kita masukkan ulang alamat IP yang tadi kita buat. Kemudian pilih fast ethernet, masukkan alamat IP yang tadi kita buat. Kita on kan, kemudian di global settingnya kita buat nama router Denpasar. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel DCE. Untuk wilayah Jakarta, kita pilih serial 000. Kemudian kita
Nah, selanjutnya saya akan menetapkan alamat pada router. Di sini menggunakan alamat public class B dan membutuhkan 3 subnetting. Nah, subnetting pertama itu yaitu 172.10.0.0. Kemudian ini bertujuan untuk menghubungkan router Medan dengan Jakarta. Subnetting yang kedua yaitu 172.10.64.0. Nah, ini untuk menghubungkan router Jakarta dengan Denpasar. Untuk subnetting yang ketiga, di sini saya membuat 172.10.128.0. Setelah selesai memberikan subnet pada masing-masing router, langkah selanjutnya adalah memberikan alamat pada port ataupun terminal. Untuk terminal yang pertama, di sini saya akan membuat 172.10.0.1. Port yang kedua, itu terminal yang kedua. Di sini saya akan membuat alamat IP-nya 172.10.0.2. Ini saya letakkan di sini. Untuk yang ketiga, satu tujuh dua titik 10.64.1. Dan yang keempat, terminal atau port yang keempat, di sini saya membuat 172.10.64.2. Untuk router yang ke 5, maksudnya terminal yang ke 5, di sini saya buat 172.10.128.2. Dan ini untuk terminal yang ke 5.
dan saya buat 172.10.128.1. Selanjutnya saya akan memberikan alamat di setiap perangkat pendukung agar tidak lupa. Di sini 192.168.1.2. Kemudian di sini 192.168.1.3. Kemudian di perangkat laptopnya 192.168.1.4. Kemudian di routernya tadi 192.168.1.1. Untuk di wilayah Jakarta, di sini tadi saya membuat IP-nya 192.168.168.2.2. Kemudian untuk isinya, di sini saya membuat 192.168.2.3. Kemudian untuk di wilayah Denpasar, untuk mengkonfigurasinya, kita klik router, kemudian kita pilih serial yang kita gunakan tadi untuk menghubungkan sesama wilayah Medan dan Jakarta. Di sini serial 0/0/0. Jadi kita klik. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP address-nya itu 172.10.0.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita tinggal langsung klik karena dia bakal otomatis, dan nolnya ini bakal kita ubah menjadi 192. Kemudian kita on kan. Kemudian kita lakukan di router Jakarta. Di sini 172.10.0.2. Kita ubah jadi 192. Kita on kan. Kemudian untuk serial 0/0/1-nya, karena di sini untuk menghubungkan wilayah Jakarta dengan Denpasar, kita klik. Ini menggunakan IP yang ini 172.10.64.1. Nah, di sini sudah secara otomatis teron kan.
Kemudian untuk router Denpasar. Di sini serialnya ini yang pertama 0/0/0. Di sini kita masukkan alamat IP 172.10.642. Kita ubah jadi 192. Kita on kan. Selanjutnya untuk router Denpasar Medan atau Medan ke Denpasar. Di situ pakai serial 0/0/1. Jadi kita masukkan alamat IP-nya di sini 172.10.128.1. Nah, di sini udah otomatis. Kemudian kita checklist on. Kemudian kita konfigurasi juga untuk serial di Denpasar, router Denpasar serial 0/0/1. Ini kita masukkan IP-nya 10.128.2. Dia secara otomatis. Kemudian kita on-kan. Sampai di sini saja video saya. Maaf bila ada salah pengucapan ataupun kalimat yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.